nikahnya Masya pas tahu sama seseorang yang udah lama gue kenal. Atau tiba-tiba gue punya project bagus gitu kan. Jika kalau ngomongin jodoh kan pasti harus berusaha juga dong mencari. Mungkin sekarang ada yang lagi diusahakan. Atau masih pepet lagi. Atau masih sama yang itu atau yang mana ya? Aku juga bingung. Gue dulu pernah ada di mana frase gue tuh kayak ngusahain banget pengen punya dapat gitu, kayak sampai ditargetin gitu. Tapi ternyata malah yang gue ya nggak semua orang beda ya. Semua orang punya suratan yang berbeda-beda gitu. Pas gue dulu ngusahain tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan gue malah dapat kayak double punch gitu loh. Punch pertama adalah ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Yang kedua adalah ternyata emang belum datang. Emang belum dapat gitu. Jadi kayak ya udah, jadi udah sedih tadi lagi gitu. Jadi sekarang ya udahlah, jalanin aja. Ya ini mungkin terdengar klise gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk untuk mencari kebahagiaan atas nama orang lain, tapi ternyata kita lupa. Ya udah, ternyata yang namanya relationship itu juga kita juga butuh relationship sama diri kita sendiri gitu. Kita harus bahagia sama diri kita sendiri, kita harus fokus untuk mencintai diri sendiri. Dan ternyata ketika akhirnya gue menjalankan itu, gue malah lebih enjoy gitu. Jadi sekarang tuh gue nggak terlalu ngoyo gitu. Ya udahlah, kalau memang ada ya syukur alhamdulillah. Tapi ya kalau belum ada pun ya nggak apa-apa. Yang penting self love di gue nya juga udah bagus nih. Jadi at least gue sekarang ya lebih apa ya, lebih ngejejek lah sebagai pria sih. Kalau dulu tuh kayak gue juga masih ngawang, kayak kebanyakan maunya gitu. Kalau sekarang ya udah gue nyamanin dulu aja nih gitu. Target mah ada. Emang pada udah nikah semua, sombong banget. belum dong. Targetnya nggak boleh tahu gimana emang Kak Dika? Apa? Targetnya mungkin memang seperti apa? Targetnya jodoh. Targetnya iya pokoknya terbaik aja lah. Nggak tau, gue selalu percaya kalau 2022 ini tuh akan ada suatu kejutan yang sangat luar biasa, kejutan yang baik ya. Amin. Ya kita nggak tahu, siapa tuh tiba-tiba gue nikahnya Masya pas tahu sama seseorang yang udah lama gue kenal. Atau tiba-tiba gue punya project bagus gitu kan, atau tiba-tiba gue kemana gitu ya nggak tahu. Gue selalu percaya 2022 ini akan menjadi tahun yang baik aja gitu. Di tengah mungkin kesibukannya sekarang juga banyak bisnis juga gitu, jadi menggeser prioritas nggak sih Kak kalau misalnya soal pasangan? Kalau dulu kalau sekarang malah gue merasa yakin gitu ketika akhirnya gue bisnis gue jalan, terus juga karir gue juga alhamdulillah masih jalan, masih stabil gitu ya. Gue punya karir yang nggak gini-gini banget, tapi at least gue begini gitu ya, nggak gini juga, kita cocok itu kayak gini. Nah terus akhirnya sekarang ditambah lagi, terbelin lagi sama karir bisnis juga gitu. Jadi sekarang gue malah lebih yakin ketika gue memperkenalkan diri gue, CV gue kayak udah yakin aja gitu. Jadi kayak ya udah tenang gitu. Kalau dulu tuh mungkin kebanyakan pikiran yang gue ngerasa emang hidup gak ada yang sempurna, tapi karena terlalu banyak mau ini itu akhirnya nggak jalan semuanya. Akhirnya keganggu juga mental. Akhirnya ketika gue ketemu sama seseorang, orang itu kasihan juga melihat gue lagi stres-stresnya gitu. Jadi kalau sekarang kayaknya lebih santai, jadi kayaknya orang juga melihat gue kayaknya lebih enak gitu untuk jalan sama gue. Kalau dulu tuh jalan sama gue tuh kelihatan banget orang ini, itu kamu kenapa sih, kamu kayak orang stres banget gitu, maksudnya ini kayak kebanyak pikiran gitu. Kalau sekarang ya udah, sekarang lebih lepas aja. Artinya dirimu dari kemarin sering ditembak berdua tuh, apakah masih berteman aja atau Ada kemungkinan. Sebutin aja. Iya, sama Cika, ya nggak tahu ya, gue nggak tahu mungkin namanya omongan adalah doa gitu. Dulu kita sempat bercanda gitu, udahlah kamu kemana, aku kemana, pokoknya kita kemana-mana, nanti kita juga bakal nyatu lagi gitu. Ya terbukti akhirnya sekarang gue satu kuliah, satu kampus sama dia, sekelas pula ya kan, atau bakalan sering intens lebih ketemu. Terus kedua juga kita punya bisnis yang sama gitu, aku bisnis di kopi, Cika bisnis di teh gitu kan. Terus kemana-mana kalau misalnya ada program selalu pengennya aku sama Cika mulu gitu. Jadi ya udah, jadi kayak
itu dia, gue hubungan sama dia tuh apa ya, kayak ada nggak di kamus bahasa Indonesia selain kata pacar, kata teman, kata sahabat, kata suami istri, ada lagi nggak di kata yang baru? Nah itu tuh gue tuh sama Cika tuh udah sampai di kata itu tuh yang baru itu tuh. Jadi udah sayang itu sayang banget, cinta itu cinta banget gitu. Jadi sampai akhirnya kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita yang sekarang. Tapi maksudnya keyakinan itu kenapa nggak para yang mungkin udah berkomitmen, mungkin tadi kan dengan Kak Cika sendiri karena punya keyakinan itu ya? Apa perlu pernikahan kalau kita sudah merasa bahagia? Iya, nah itu kata ibadah ya. Pokoknya ya semoga kita bisa jalanin. Tapi ingat, yang namanya pernikahan itu seperti kita punya tato di muka kita, itu harus dipikirkan baik-baik, matang-matang. Karena aku punya punya konsep dalam diriku sendiri, at least pernikahan itu hanya cuma sekali seumur hidup, jadi perlu dipikirkan banget. Nggak apa-apa dikejar umur dan segala macam, kan kita yang ngejalanin gitu. Jadi ya udah, yang toh akunya sendiri aja nggak ribet soal itu. Jadi ya udah, yang penting kayak slowly but sure. Tapi sempat ada obrolan pernikahan nggak sama Cika? Oh, udah dari ngobrolin sampai nyari-nyari aula SD. Cari yang bisa disewa di mana. udah cari endorse sampai gak ada yang endorse. Ya udah, semuanya udah, sampai kita juga pernah di endorse sama salah satu ini desainer juga, sampai udah dibikinin, maksudnya kita udah pernah foto-foto kan baju kayak private gitu. Udah cuma tinggal ditelepon aja udah jadi itu mah. Cuman ya nanti dulu lah. Ya masih banyak lah di jalannya. Apa? Mohon maaf, habis liburan nih kemarin nih. Apa? Kenapa? Ya lebih gemuk. Iya lebih gemuk. Iya naik 5 kilo dalam seminggu itu bisa banget ya, begitu juga bingung. Apa bahagia kali? Nah, alhamdulillah, amin. Enggak, kemarin kan sempat liburan juga, terus emang udah lama tidak merasakan liburan, apalagi setelah pandemi seperti ini. Jadi mau dihajar aja gitu, makan sebanyak mungkin, terus ya enjoy aja gitu. Ya pulang sini langsung bergundut gitu, nggak apa-apa. Yang penting setelah ini 2022 ini punya hal yang baru, lebih rajin olahraga, lebih menjaga makanan, pola makanan yang dimasuk ke dalam tubuh, terus juga lebih memanage hidup untuk bisa lebih baik lagi gitu. Ya siapa tahu aja kalau misalnya semuanya udah dimanage dengan baik, ya akhirnya bisa berpikir ke masalah yang selanjutnya seperti pernikahan mungkin atau yang lain-lainnya. udah 35 nih. 35, kok tahu sih? Aku tahu sih. Gak tadi sih ya. Ya gue gak bisa bohong. Kayak daki ya. Nggak, ini jaket beneran. Gimana Dik, artinya di usia lo yang ke-35 ada bebannya sih, artinya kan memang apalagi di usia lo, teman-teman lo sebenarnya sudah pada menikah. Dok 35 belum telat kan buat menikah ya dok ya? Belum ya? Belum. Belum ya? Telatnya berapa dok? 36 50 ke atas. Nggak terlalu telat itu. Kalau beda, bisa sampai usia tetap bisa produktif. Sampai 40 bisa dok ya? Tapi jangan nunggu 40 juga dok. Kelamaan dok 40. Ya mudah-mudahan 35 ya, semoga ini. Pasti. Ya pokoknya yang penting sudah melewati masa labilnya itu. Sekarang 35 udah bisa menjadi pria yang bisa memikirkan lebih serius lagi. Siapa tahu aja ini akan menjadi impact yang bagus juga. Serius terhadap diri sendiri, serius terhadap relationship juga. Dan tadi kata Gafar juga katanya 35 belum cukup telat kok gitu untuk bisa memulai ya seperti pernikahan gitu ya. Amin. Amin aja. Tadi kan mungkin memberikan pengertian kepada orang tua, mungkin kalau misalnya nanya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah semua rata-rata keluarga orang tua udah nggak nanya-nanya lagi karena mereka udah malas kali nanya. Karena jawabannya pasti begitu-begitu aja.
masih banyak kok teman-teman gue di entertain yang umur 35 masih belum nikah. Kita tanya mereka deh, mungkin jawaban mereka lebih berbobot daripada jawaban gue. Tapi yang jelas ya udah, yang penting udah yang kalau gue bilang sih gini, sekarang kita mendingan fokus bukan figur keluarganya, tapi fokus terhadap diri kita sendiri gitu. Nah di akunnya sendiri alhamdulillah 35 ini sudah mencapai titik kebahagiaan yang aku inginkan gitu. Jadi kayaknya itu lebih poin buat aku gitu. Tapi suka Bagus ya, ngerasa, jawaban gue bagus ya. tapi suka ngerasa envy nggak sih kalau lihat teman-teman mungkin sama pasangannya atau sama keluarga? Kadang merasa envy, tapi kadang-kadang gue juga ketawa karena mereka sering berantem depan gue. Nikah sih lama dulu, buru-buru. ya balik lagi sih ya, namanya juga pilihan nih, kita juga dapat barang kadang-kadang suka ada kesalahan barang atau mungkin adanya kurang komunikasi dan segala macam atau kurang pendewasaan. Ya manusia pasti tak terlepas dari namanya masalah gitu, termasuk dalam hubungan. Tapi yang jelas kalau gue melihat envy-nya atau kecemburuan gue melihat orang-orang bahagia, ya pasti ada kecemburuan itu. Tetapi gue yakin mereka semua yang bahagia pun pasti melalui proses yang begitu panjang sampai akhirnya mereka bisa dikatakan keluarga yang bahagia gitu. Tapi justru tapi justru akhirnya pengalaman mereka itu yang menjadi pembelajaran buat diri gue sendiri juga gitu. Kalaupun seandainya nanti gue menikah sama seseorang, gue udah punya pembelajaran dari curhatan teman-teman yang udah berkeluarga gitu. Salah satunya seperti kita harus mengenal namanya 5 love language. Asik. Ya kayak word affirmation, bagaimana kita mengucapkan cinta dengan perkataan, perbuatan, hadiah, quality time atau apapun gitu. Tapi tadi Kak, kalau misalnya suruh memilih untuk kembali dengan yang dulu atau mencari yang baru, gue tuh rada susah sih memulai sama orang yang baru sejujurnya ya. Gue ini sama manajer gue aja 18 tahun gak ganti-ganti. Jadi emang basicnya tipe gue tuh setia. Dalam karir gue tuh setia. Ini aja. Jadi ya udah. Ya kalau yang lama lebih membuat nyaman dan kita udah saling percaya, kenapa ya apa juga sih punya tantangan ketemu orang baru ya gitu. Tapi ya nggak tahu, gue kalau disuruh milih yang dulu yang sekarang, kalau sekarang jawabannya adalah yang dulu aja. Apa yang buat yakin? Apa? Yang buat yakin sama yang lama? Yang lama karena kita sudah melewati masa-masa dramanya udah dapet, terus juga senangnya udah dapet. Ya kita menjadi diri sendiri aja gitu. Maksudnya kita kasih ya inilah Cika ya, soalnya yang lain udah punya suami jadi nggak enak. Sama Cika gue selalu menjadi diri gue sendiri gitu. Terus gue sama Cika gue udah nggak pernah malu lagi untuk ngelakuin hal-hal yang jelek atau hal yang bodoh di depan dia gitu. Terus gue sama Cika juga udah melewati drama yang ada yang besar banget, dan sampai sekarang akhirnya kita baik-baik aja dan malah kita saling perhatian. Gue sama Cika udah jadi kayak ketergantungan gitu. Kalau misalnya setiap hari kalau nggak ngabarin dia tuh kayak nggak enak gitu, pasti selalu ada kayak ngabarin, telepon-teleponan, terus juga apalagi kita juga satu kelas di kampus, terus kita juga punya bisnis bareng juga, jadi support systemnya tuh udah bagus gitu. Dan keluarga juga, mamaku juga udah nganggap Cika udah kayak anak juga gitu. Jadi ya kayak agak aneh aja kalau tiba-tiba ada orang baru kayak aku juga bingung apa terlalu nyaman sama yang lama kali ya. Jadi 2022 ingin cepat disahkan mungkin. Saya telepon Cika aja. Kita di FTV pernah kok. kita udah latihannya, udah JR-nya udah, tinggal show-nya aja. Yang pengen disahin duit kali, ngesahin tuh segalanya tentang duit-duitan gitu. Jadi ya 2022 ganti status. Amin Allah. Amin aja ya. Nggak mau ngiyain karena takutnya balik lagi, gue nggak mau akhirnya mendapatkan kekecewaan lagi dalam diri gue sendiri. Udah ditargetin malah nggak dapet, sakit hati iya. Kadang ntar gue malah, karena jujur gue pernah ada di masa lowest point dalam hidup gue yang yaitu triggernya tuh adalah salah satunya adalah gue memperbandingkan diri gue sama orang lain. Gue merasa ya mungkin gue belum punya pasangan juga gitu ya. Gue merasa gue masih sendiri, struggle sendiri, dan gue tidak mau lagi ada di masa lowest point itu karena itu nggak gampang gitu, karena itu mental keganggu banget, pekerjaan juga keganggu banget, jadinya kehidupan juga keganggu banget, jadi gue nggak mau itu terulang lagi. Semoga sekarang semuanya lebih jalanin aja, lebih enak, lebih enjoy, jadinya enak. Kalau
kalau kehidupan udah jalan, karirnya jalan, bisnisnya jalan, jadi enak gitu, nggak ada yang dipikirin lagi gitu. Nggak ada beban. Nggak ada beban, bener. Oke, terima kasih. Kak, tanya vaksin tuh sudah baru vaksin booster atau gimana? Apa? Vaksin. Vaksin booster kemarin